Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella, NIM 2110-513. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang identitas sosial. Identitas sosial adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan atas keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial tertentu yang di dalamnya disertai dengan nilai, emosi, dan tingkat keterlibatan. Teori identitas sosial sendiri mulai dikenalkan oleh seorang tokoh yang bernama Henry Tajfil. Dia adalah keturunan Yahudi Polandia yang lahir di Włocławek pada tanggal 22 Juni 1919. Komponen identitas sosial. Pertama, kognitif komponen. Kedua, evaluatif komponen. Ketiga, emosional komponen. B. Dimensi identitas sosial. 1. Persepsi dalam konteks antar kelompok. 2. Daya tarik in-group. 3. Keyakinan saling terkait. 4. Depersonalisasi. Bagian C. Motivasi identitas sosial. Pertama, self-inhibition dan positif. Kedua, uncertainty reduction optimal dignitiveness. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana, NIM 2110-50014, Prodi PIO. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingannya untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri. Asas-asas otonomi daerah terbagi menjadi 4, yaitu 1. Sentralisasi. Sentralisasi yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintahan pusat. Contohnya, 1. Pemerintahan pusat menangani kebijakan pemberian visa kepada warga negara asing. 2. Pemerintahan pusat menangani pemberian usul pembuatan undang-undang dari pihak eksekutif. 3. Pemerintahan pusat mengangkat kepala daerah. Dan 4. Pemerintahan pusat menangani sistem administrasi kependudukan. Tujuan otonomi daerah. Otonomi daerah berfungsi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi keadilan nasional wilayah daerah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, mendorong pemberdayaan masyarakat, prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kedua yaitu desentralisasi. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Contohnya, 1. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola pendapatan asli daerah. 2. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan pejabat daerah yang bertugas membantu kepala daerah di tingkat dinas. Ketiga, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan upah minimum regional. 3. Yaitu dekonsentrasi. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dasar hukum yang mengatur dekonsentrasi tercantum dalam Permen Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan dekonsentrasi. Contoh penerapan asas dekonsentrasi antara lain yaitu 1. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. 2. Pelayanan pajak di setiap daerah. Dan 3. Penyelenggaraan dinas perhubungan. Tujuan dari dekonsentrasi yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum, menjaga komunikasi sosial dan budaya, menjaga keharmonisan pembangunan nasional, dan menjaga keutuhan NKRI. Keempat yaitu tugas perbantuan.
Tugas perbantuan yaitu penugasan pemerintahan kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota atau desa, dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Tujuan pemberian tugas perbantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan, pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Amalia. Saya dari kelompok 6. Beberapa arti penting dari kesentralisasi otonomis. 1. Untuk terciptanya efisiensi, efektivitas penyelenggaraan pemerintah. 2. Sebagai sarana pendidikan politik. 3. Pemerintah daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjut. 4. Stabilitas politik. 5. Kesetaraan politik. 6. Akuntabilitas publik. Visi otonomis daerah. 1. Harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis, kemungkinan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif. 2. Ekonomis. Terbukanya peluang bagi pemerintah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomis di daerahnya. 3. Sosial. Menciptanya kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya. Kewenangan pemerintah pusat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. 1. Politik luar negeri. 2. Pertahanan. 3. Keamanan. 4. Justisi. 5. Moneter dan fiskal nasional, dan 6. Agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.